Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Widuri, pemirsa dan juga pendengar radio Suara Widuri. Jumpa bersama saya Tartonet selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam ke depan di program Bincang Sehat. Dan untuk edisi hari ini Jumat 8 Juli 2022 ya, akan mengangkat tema pengaturan pola makan yang tepat untuk membantu menurunkan dan mencegah hipertensi. Bagaimana cara mengatur pola makan, terus hipertensi itu penyakit apa? Sudah bersama dengan saya narasumber dari RSUD Dr. M. Azhari yang merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Narasumber Ibu Lili Nurmawati SGZ MGZ RD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Tarto, selamat pagi pemirsa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Amin. Amin. Itu yang paling penting ya Bu Lili ya. Ini betul. Namanya dan gelarnya sangat panjang sekali. Mungkin ini tapi sedikit tidak menunjukkan sesuatu itu. Yes, ya. Dan ini mungkin sedikit pengetahuan aja untuk masyarakat. Ibu Lili ini adalah ahli gizi gitu ya Bu ya, ahli gizi di RSUD M. Azhari Pemalang. Salam kenal pemirsa, pendengar. Ibu Lili, kenapa memilih ataupun mengangkat topik pengaturan pola makan untuk mencegah hipertensi? Sebegitu urgennya hipertensi di Indonesia atau di Jawa Tengah, Bu Lili? Baik Mas Tarto. Saya mengangkat topik ini karena melihat ya saat ini dari berbagai lapisan masyarakat itu angka hipertensi semakin tinggi dan terutama ini merupakan pembunuh terbesar ketiga setelah stroke dan tuberkulosis atau TB paru. Ketiga. Se-Indonesia? Sedunia juga. Dunia. Dan ini mencapai 6,7% populasi di dunia. Di Indonesia juga sama. Ini sebenarnya untuk Riskesdas atau riset kesehatan dasar sendiri di Indonesia itu sudah ini Mas, setiap mereka kan 5 tahun sekali mengadakan riset ya. Jadi ada tendensi kenaikan hipertensi dari tahun ke tahun. Untuk Jawa Tengah sendiri menempati urutan keempat se-Indonesia. Jawa Tengah. Kita kan Pemalang ada di Jawa Tengah ya. Jadi kita menempati urutan keempat ya, dari Indonesia itu sendiri. Dari tahun ke tahun juga angkanya selalu tinggi. Jadi itu saya ingin mengangkat topik ini karena sebenarnya penyakit ini merupakan penyakit yang diam atau kalau kita kenal itu silent disease. Jadi ya hampir diam-diam tapi berbahaya dan membunuh ya. Betul. Tapi istilah kami ya di dunia kedokteran, di dunia itu silent disease. Jadi yang diam-diam, jadi tiba-tiba memunculkan kalau sudah parah biasanya. Baru ada muncul gejala. Jadi seseorang yang terkena hipertensi itu dia tidak menyadari bahwa dirinya itu kena hipertensi. Kadang cuma pusing gitu kan. Jadi pusing kadang ditudurin sedikit sudah mending kayak gitu kan ya. Tapi ada kalau sudah berlanjut itu sering ya itu harus mungkin pergi ke dokter ya untuk segera dikontrol atau diperiksa tensi kanan. Baik Bu Lili, sebelum kita nanti ngobrolin hipertensi, kita ke ini pengaturan pola makan. Maksudnya itu yang diatur secara jumlahnya ataukah jenis makanannya atau apa? Terus apa bedanya dengan diet? Oke. Iya. Ya. Pengaturan pola makan itu pola makan sendiri itu usaha itu suatu cara ya. Dalam arti untuk mengatur jumlah dan jenis makanan yang akan kita konsumsi. Jadi itu dalam hal itu sebagai gambaran dalam untuk kesehatan tertentu, status gizi dan bisa untuk mencegah atau memperbaiki keadaan suatu penyakit. Itu pola makan. Nah, sedangkan diet itu sendiri itu adalah salah satu cara, maksudnya dari pola makan itu sendiri. Nanti akan terbagi diet itu bukan mengurangi
Nah, ini nih asumsi yang masyarakat adalah diet itu mengurangi. Iya. Tidak semua diet itu harus mengurangi, tapi bisa jadi itu merupakan langkah salah satu cara biar apa yang kita konsumsi itu menjadi tepat karena berkaitan dengan penyakit yang diterita, atau mungkin kalau untuk orang sehat ya untuk mencegah suatu penyakit. Jadi diet itu memang harus ada anjuran dari dokter ataupun ahli gizi gitu ya Bu ya. Tidak sembarangan kita ngurangin makanan nih, ngurangin harus apa. ditunjang dengan pemeriksaan tertentu. Jadi tidak bisa kemudian kita asumsi nih pegel-pegel terus langsung diet asam urat, belum kan pegel-pegel itu mendiagnosis diri harus sendiri. diperiksa dulu secara mungkin ke dokter, kemudian dokter akan menyarankan untuk periksa labor. Seperti itu. Dan ini kita ke hipertensi ya. Hipertensi atau dengan tekanan darah tinggi itu sama Bu? Sama. Hipertensi bisa diobati? Bisa. Tapi tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa dikontrol dan dicegah. Dengan diobati? Kalau dicegah dengan diet, kalau dikontrol itu dengan obat. Jadi tidak menimbulkan komplikasi. Jadi komplikasinya itu kan yang dikhawatirkan karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berat. Jadi seperti tadi sebelum acara kita berbicara tentang penyakit ginjal. Itu karena berakhir dari penyakit ginjal sendiri adalah banyak yang jadi sebagian besar mereka itu meninggal gitu ya, meninggal dunia. Terus kemudian stroke, kalau stroke kan meninggalkan berarti individu yang terkena itu jadi secara kehidupan kan biasanya sudah mulai penurunan semuanya karena harus tirah baring, nggak bisa bergerak gitu kan. Kadang-kadang kan orang-orang dengan kondisi tersebut menimbulkan psikologis yang semakin nggak bisa membaik, artinya itu bisa menyebabkan kematian juga. Tapi kemudian selain itu jantung juga bisa. Jadi banyak organ yang terkena apabila kita menderita. Atau mengalami hipertensi. Gitu. Boleh nggak saya menganalogikan hipertensi itu kayak air di dalam selang, kemudian selang itu kita tekan, terus jadi salurannya tekanannya semakin analogi itu benar? Kalau hampir benar atau ini saya juga belajar. Ini berarti mengibaratkan air dalam kalau ditekannya artinya berarti kalau dipaksakan berarti kan ya pasti dia akan meninggi. Kalau misalnya kemampuannya dia itu artinya kan kelebihan, kadang-kadang hipertensi itu dilebihkan karena asupan natrium ya, garam. Jadi garam itu tadi kalau dibebankan kepada tubuh kita itu akan menyebabkan artinya retensi cairan. Benar. Retensi cairan artinya jadi retensi itu artinya cairannya itu tertahan dalam tubuh sehingga pembuluh darahnya itu akan meningkat kadar airnya, jadi dia akan artinya bisa berpeluang untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi itu tadi jalan ceritanya seperti itu. Ya, asumsi garam. Dan kadang-kadang pola makan kita yang kemudian dadanya itu fast food, kemudian yang kita kalau orang Pemalang nih serba kletik kan ya. Cemilan kletikan. Biar nggak ngantuk nih gitu. Cemilan. Gurih kita bisa lihat dari bahannya singkong aja udah puluhan macam ya. Dan itu kalau gurih itu lebih digemari gitu ya. Belum makanan sekarang yang kekinian ya. Junk food yang biar keren nih makanannya. Ala Korea gitu ya. Terus minuman seperti boba drink kayak gitu. Jadi garam sendiri tidak cuma ada di garam. Artinya dia bisa dalam pemanis. Kalau begitu, Bu Lili maaf, garam harus asin? Enggak. Dalam ini ya. Konteksnya tidak harus asin. Tidak harus asin. Tapi umumnya berasa asin. Karena dia bisa dalam bentuk pemanis. Tadi garam itu sendiri, bahkan kalau sekarang yang lagi tren itu Himalaya, garam Himalaya ya. Apa itu? Ada itu, katanya bagus untuk diet, tapi garam asalnya dari Himalaya. Ya. Katanya sih dia mengklaim bisa untuk diet, tapi secara medis itu tidak memberikan efek yang begitu berarti signifikan dalam artinya menurunkan angka tekanan darah tinggi.
Ini menarik ini Bu Lili, nanti dijelaskan kadar kandungan garam dalam satu masakan satu porsi seperti apa. Tapi ini kembali ke hipertensi. Ya, baik. Faktor resiko orang yang terkena hipertensi itu seperti apa? Baik. Faktor, faktor risiko ya. Jadi dibagi menjadi dua nih. Oke. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa dirubah nih pemirsa sama pendengar ya. Jadi kalau kemudian ada ya yang namanya tidak bisa dirubah, itu artinya sudah memang bawaan ya, sudah paten. Seperti umur ya. Memang kalau umur itu biasanya diderita hipertensi di usia yang sudah lanjut ya, umumnya. Tapi saat ini sudah ada di anak-anak, kemudian remaja, anak muda, ya, anak muda, karena pergeseran tren ya, tren makanan itu tadi. Kemudian tadi kalau untuk jenis kelamin memang untuk laki-laki lebih mudah berisiko 2,3 kali karena ya, pola dibanding perempuan. Karena mungkin tadi ada merokok ya. Terus tapi ini akan berubah Mas Tarto. Uniknya ini, tapi kalau udah usia 65 tahun nih, perempuan atau wanita lebih berkemungkinan terkena hipertensi. Kalau secara rasio mungkin lebih tinggi perempuan, ataukah mungkin menyaingi gitu? Ya, artinya laki-laki kalau secara usia sebelum 65. Tapi kalau sudah 65 lebih kejadiannya banyaknya perempuan karena berkaitan dengan mereka sudah menopause. Betul, itu menopause. Jadi hormon-hormonnya sudah mulai berkurang untuk dalam hal menjalankan fungsinya dalam hidupnya. Terus kemudian untuk yang riwayat keluarga ini tidak bisa dirubah karena misalnya genetiknya itu dia punya keturunan mungkin simbahnya atau bapaknya atau itu salah satu anggota keluarganya ada, terutama yang betuanya orang tua kita itu pasti akan terjadi. Tapi beberapa penelitian menyanggah, artinya sekarang sudah bukan karena riwayat Mas Tarto, jadi bisa lebih dominan pada karena pola makan kita. Ya, karena tadi sebenarnya bisa mungkin karena tahu genetik seperti itu dia menjalani pola makan atau pola hidup yang lebih sehat. Tapi tetap ada kemungkinan terkena, cuma bisa diperkecil. Ya, untuk yang bisa dirubah, kita misalnya tadinya merokok nih, bisa dirubah nggak merokok. Terus kalau kita tadinya kegemukan itu yang paling banyak diderita orang-orang yang hipertensi. Walaupun ada yang kurus juga. Awalnya biasanya gemuk, tapi jadi kurus biasanya seperti itu. Terus kemudian orang-orang yang tidak suka sayur, tidak suka buah, ya, atau orang yang resiko bisa terkena. Betul. Kemudian orang yang mempunyai jadi kadar dalam profil lipidnya itu, jadi kadar lemak dalam darahnya tinggi, misalnya kolesterol. Kemudian kolesterol kan ada yang baik, ada yang jahat. Nah itu mungkin perbandingannya tidak ini, ada yang tinggi akhirnya bisa menyebabkan hipertensi, stres. Ya. Berapa persen mungkin itu kalau diperkirakan dalam satu? Persentasenya sih masing-masing tidak ada, tapi paling banyak itu adalah pola makan itu yang paling. Kegemukan itu juga. Kegemukan kan larinya kalau pola makan kita nggak bagus ya, akhirnya kegemukan gitu. Hasil akhirnya kan kegemukan. Nah, kegemukan itu tadi yang akan mencetuskan penyakit hipertensi. Angkanya ya cukup tinggi itu. Terus kemudian kebiasaan tidak olahraga itu. Bu Lili, ini mungkin ada korelasinya dengan aktivitas Bu Lili di rumah sakit ya. Sering ditemui orang-orang dengan hipertensi seperti ini, kemudian riwayat yang lain menyusul setelah di rumah sakit atau bagaimana menurut riwayat mereka, penjelasan pasien-pasien itu? Baik. Hipertensi sendiri itu kan sebenarnya adalah penyakit karena ada gangguan gangguan dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan tensinya meninggi. Tekanan darahnya itu lebih dari normal ya, jadi bisa sampai 140 per 90 mm air raksa. Nah dari situ kemudian kalau dia ada tinggi, tidak bisa secara langsung, mungkin dokter nggak mungkin langsung mendiagnosa langsung hipertensi. Biasanya akan dilakukan, bisa kali disuruh pulang lagi kalau ada kejadian, mungkin seminggu ada 2 kali dicek. Kemudian soalnya ada istilah hipertensi yang emergensi atau urgent, artinya hanya saat itu, tapi kemudian
Mungkin ini wilayahnya Pak Dokter ya, tapi Iya, saya mungkin oke. menjelaskan Secara sedikit secara ini ya, umum secara saja. awam aja. Nah itu akhirnya tidak bisa langsung kemudian kita nyatakan hipertensi kalau langsung. Jadi harus beberapa kali pemeriksaan baru nanti dokter akan mendiagnosis dia hipertensi. Gitu. Jadi kadang pasien datang ke rumah sakit mengalami keluhan lain, tiba-tiba setelah diperiksa, oh ketemu lagi. Ya, biasanya loh, ini kalau yang hipertensi nih, gitu. baru ada hipertensi, dokter nggak akan mendiagnosa hipertensi. Oke. Tapi kalau sudah punya riwayat, dokter akan mendiagnosa hipertensi. Tapi sayangnya biasanya yang datang hipertensi yang sudah sakit, biasanya sudah kejadian stroke atau sudah kejadian tadi sakit ginjal atau sakit yang lain. Jadi sudah ada penyakit penyertanya atau komplikasi. Gitu ya Bu ya. Jadi ini mungkin kembali kepada pemirsa sama pendengar ya. Iya. Jadi mencegah itu lebih baik. Jadi alangkah baiknya kalau ada keluhan-keluhan tertentu segera periksa. Gitu. Seperti itu. Iya, oke. Ya dan pokoknya gitu ya teman-teman, sahabat Widuri semuanya, pendengar dan pemirsa, kalau memang mengalami keluhan-keluhan yang ciri-cirinya hampir sama tadi yang disampaikan Bu Lili, segera saja langsung ke ini ya, periksa ke dokter, kemudian nanti akan pola makannya akan diatur. Nah, berdasarkan profesi ahli gizi, untuk Bu Lili sendiri ada pelayanan sendiri nggak Bu? Orang konsul gitu di rumah sakit? Ada ruang sendiri terus orang daftar langsung pelayanan gitu, ada khusus gitu? Hipertensi, oke. Kalau yang namanya di poliklinik ada rawat jalan untuk konseling gizi, kemudian kita pelayanan gizi konseling yang rawat inap, memang ada. Untuk yang rawat inap biasanya kita kan ada banyak ahli gizi tuh di rumah sakit ya. Teman-teman saya itu akan keliling bangsal. Jadi nanti kunjungan gitu ya. Kunjungan itu kita menerapkan asuhan gizi. Asuhan gizi lah di situ nanti kita akan menerapkan memang sudah ada tuntunannya ya. Jadi kita melaksanakan itu, kemudian pasti salah satu intervensi kita adalah konseling. Ya, kalau sudah di ruangan pasti akan sudah nyaris berarti dilaksanakan permintaan untuk konseling gizi untuk penyakit-penyakit yang hipertensi. Untuk yang rawat jalan biasanya dokter akan pasien akan mengunjungi klinik penyakit dalam. Biasanya dari klinik penyakit dalam akan dirujuk ke klinik gizi. Kalau mungkin pasien umum itu datang terus hanya pengen konsul masalah gizi, langsung datang ke klinik apa mungkin klinik gizi. Klinik gizi ya, ada. Bisa ya pemirsa sama pendengar datang ke klinik gizi RSUD Dr. M. Azhari. Bisa ada teman-teman saya yang canggih-canggih. Baik Ibu. Nah ini jika memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau prehipertensi dan yang sudah memiliki hipertensi harus ini ya segera mengatur pola makan. Dan kalau sudah mengalami hipertensi, bagaimana pengaturan pola makannya? Kemudian bagaimana biar kembali normal? Menjaga ya. Menjaga. Artinya menjaga kembalinya normal terus harus dipertahankan. Jangan kembali normal terus balik lagi tinggi gitu ya. Jadi kita mengenal, jadi pemerintah sendiri itu sudah menekankan lewat mungkin tim seperti kayak promotor kesehatan gitu ya, dan membuat kayak e-flyer ya, leaflet, kemudian banner-banner itu yang menerangkan bagaimana sih dia untuk menghentikan atau mengurangi atau mencegah hipertensi. Tapi saya di sini akan mengenalkan suatu suatu cara ya, metode ya. Namanya jadi suatu pendekatan ya, dia approach to stop hypertension. Jadi ini dikenalkan oleh masyarakat, memang ini masih terbatas di luar negeri. Tapi kita memang dari dunia medis itu berkiblatnya ke Amerika ya biasanya. Amerika. Iya. Referensi ini ya. Amerika, tapi ada sebagian kita adaptasi juga di Australia gitu. Jadi yang kiblatnya di sana itu banyak ada semacam riset-riset gitu ya, badan-badan riset yang concern banget gitu dengan dunia kesehatan. Nah itu pernah diadakan penelitian oleh National Institute of Health ya, ini US ya. Jadi ditemukan bahwa diet DAS itu bisa menurunkan tensi atau tekanan darah.
Jadi itu sudah terbukti secara klinis. Menurunkan mungkin secara angka ada Bisa sampai kalau angka 14. Ya, tapi biasanya secara tidak langsung adalah dietnya itu kalau dia kegemukan jadi turunkan berat badannya. Jadi intinya DAS itu sendiri atau pendekatan diet untuk mengontrol tekanan darah itu atau menghentikan tekanan darah itu ada 5 langkah itu. Kayak pertama. Yang pertama ini DAS ya. Yang pertama. Yang pertama itu pemirsa pendengar, jadi kurangi konsumsi garam. Jadi pada masakannya. Jadi lebih bagus itu kalau kita masak sendiri. Masak sendiri artinya bisa kita aturlah kebutuhan garamnya. Tapi kalau kita beli nggak tahu garamnya berapa takarannya. Jadi itu tadi alangkah baiknya mengurangi di garam. Jadi kalau terus misalnya kalau yang belum kena, jadi bisa mengurangi makanan yang instan ya, fast food ya. Kalau yang sudah itu harus pasti meninggalkan makanan tersebut karena sejatinya kebutuhan garam itu hanya 2.300 mg per hari. 2.000 atau setara dengan 1 sendok teh. Sedikit ya Mas Darto ya. Kadang orang kalau di warung kurang asin ini. Aduh. Iya. Untuk semua masakan atau makanan yang kita makan itu ideal. Tapi kalau sudah terkena hipertensi pemirsa dan pendengar itu dikurangi lagi sekitar 1.500, berarti mungkin setengah sendok teh separuhnya. Itu baru garam ya. Dan caranya gimana kok? Kalau anyep kan nggak enak tuh kalau orang yang hipertensi. Pertajam dengan bumbu. Diganti dengan bumbu lain. Apa itu, Bu Lili? Misalnya dengan asam, bumbu rempah-rempah yang lebih ini. Misalnya kalau kita bikin opor, bumbunya mungkin agak lebih dipertajam ya. Bawang putih mungkin masuk? Bisa, tapi kalau bawang putih kayaknya lebih banyak ke kemiri nih kalau opor. Ya? Karena gurih dia kalau dikasih kemiri ya. Terus bawang putih tapi bagus juga karena ini sudah terbukti klinis bawang putih juga berperan dalam penurunan tekanan darah ya. Terus kemudian yang kedua nih, jauhi makanan yang kalengan atau olahan. Misalnya udah tahu itu kacang asin. Jadi jangan dimakan kalau kacang asin, cari yang nggak asin. Tapi enak kali ya. Tapi ini dilemanya kan kadang-kadang asin itu kan sebagai suatu usaha untuk mengawetkan ya Mas ya. Jadi itu tadi ikan asin seperti itu. Itu sangat berguna di dunia industri makanan. Jadi terutama. Mungkin ada angka-angka yang kira-kira kalau itu setiap hari ya pasti akan menyebabkan perubahan ya dalam tubuh kita. Tapi kalau sekali ya mungkin masih bisa kita terima. Kemudian jauhi makanan-makanan yang kalengan atau yang sifatnya itu misalnya sosis kok dikaleng, sosis aja sendiri sudah nggak boleh gitu loh. Apalagi diawetkan. Terus abon, kornet. Tapi kalau kondisi-kondisi khusus masih kita ini bisa kita konsumsi ya. Kondisi misalnya kan kita kan camping nih, ya kan biasanya makanan itu buat camping kan pasti bawanya yang praktis ya. Praktis dan awet berapa hari. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita bisa sih. Itu tadi yang ketiga, jadi baca label makanan. Baca label. Iya, karena kalau orang Indonesia nih kayaknya malas untuk baca label. Dia udah kena ini, Bu Lili apa? Merek branding udah kena. Ya itu jadi biasanya kalau sudah tahu mereknya, ini gak usah lah dicek, percaya 100%. Yang perlu dicek apa Bu dalam label, dalam kemasan itu? Kalau kaitannya dengan hipertensi berarti kandungan garam. Kandungan garam. Ya, jadi itu ada beberapa, misalnya kalau kita cek label makanan, kalau kandungan garamnya itu sekitar 0,3 gram, itu kita masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau 0,3 gram sampai 1,5 itu ya jarangin aja sesekali. Tapi kalau udah lebih dari 1,5 gram dalam kandungan makanan itu ada kandungan garamnya, itu berarti kita harus jauhi. Nah itu prinsipnya bahwa kalau kita baca label makanan juga seperti itu. Pokoknya apa kandungan garamnya mungkin dalam kemasan itu tuh secara formula itu tulisannya apa, mungkin barangkali masyarakat nggak tahu. Biasanya tulisannya natrium, sodium gitu ya. Natrium, sodium, istilahnya
ada natrium, sodium. Jadi nama lainnya adalah sodium. Tapi ini juga kembali lagi kan ada lagi yang berupa pemanis nih. Ya, jadi ada kalau pemanis biasanya namanya jadi sodium siklamat seperti itu ya. Jadi istilahnya itu berbeda. Istilah Kalau kimia ya. Ya. Seperti itu biasanya berupa pemanis. Tapi air ini ada pemanis yang sehat sih ya, yang masih bisa dikonsumsi. Kalau sodium berapa, Bu? Sama 0,3 ya untuk normal. Kalau untuk orang yang sudah terkena hipertensi, pokoknya kalau ada tulisan natrium apa sodium ya sama. Aku hampir tiap hari makan. Tapi itu katanya kalau makanan ya nanti bisa dicek. Mungkin mulai sekarang bisa dibudayakan ya para pendengar ini, semuanya ya. Pendengar semuanya bisa dibudayakan kebiasaan untuk membaca label makanan. Terus ini tadi yang ketiga ya. Untuk yang keempat ini yang kaitannya tadi dengan pengaturan pola makan ya. Kita tahu nih misalnya makanan itu ada yang boleh dan tidak boleh. Jadi tidak hanya sebatas boleh dan tidak boleh, tapi kita tahu porsinya. Jadi harus punya jumlah yang tepat itu berapa sih gitu. Dan masing-masing golongan makanan itu pendengar itu berarti memiliki batasan tertentu. Seperti contoh, kalau kita untuk mencegah kita adanya darah tinggi ya atau untuk mengobati atau untuk pengaturan makan pada hipertensi itu tadi, kalau untuk yang biji-bijian itu termasuk berarti serealia ya Mas ya. Kalau di dunia Indonesia sih nggak umum sih kalau serealia karena kita sarapannya nasi megono ya. Tapi kalau di luar negeri kan mereka sarapannya sereal ya. Beda budaya ya. Nah ini yang kenapa sulitnya untuk mengadaptasi diet ini ke lingkungan. Tapi sebenarnya mungkin penggantinya masih bisa diakali. Jadi dengan yang seperti itu kita ganti dengan beras merah, beras hitam ya. Jadi memang sih kalau masih biasa sekarang sudah muncul nih ada nasi yang kayak low glycemic index ya, jadi nilai glikemiknya rendah. Biasanya beras-beras yang organik itu mengklaimnya seperti itu. Tapi kalau saya sih lebih ke arah lebih baik ke beras merah atau beras hitam. Itu seratnya lebih tinggi. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, dia juga manfaat seratnya mampu menurunkan kadar tekanan darah dan kolesterol. Itu. Kemudian yang untuk buah dan sayuran. Nah ini yang kelima menurut ya itu bagian tadi yang pengaturan nomor 4 pengaturan bukan? Masih pengaturan nomor 4 ya, tadi kan baru biji-bijian dan serealia. Nah kalau yang ini yang kedua adalah sayuran. Ini menurut riset kesehatan dasar 80% masyarakat kita malas untuk makan sayur. Indonesia ya orang. Indonesia. Padahal pusatnya sayuran sumbernya buah-buah. Jadi malas untuk makan sayur dan buah. Nah ini tadi makanya tendensi 80% itu. 80%. Ini kemarin saya baru acara di temu ilmiah di Jogja, ada pemaparan seperti itu. Jadi hampir 80% lebih. Nah itu kemudian itu biasakan berarti tadi untuk yang beras atau serealnya biasanya 6 sampai 8 porsi. Jadi itu dibagi 3 kali makan ya. Biasanya sih porsinya kita cukup 100-150 nggak usah tanduk katanya. Ya. Tapi kalau makanannya sedap gimana ya itu godaannya kita di situ. Jadi bagaimana kita strict artinya disiplin dalam hal makanan itu ada di situ. Kecuali kalau memang kita bukan orang yang aktivitasnya berat ya. Kalau aktivitasnya kita sudah tahu bahwa kita sedentary lah atau misalnya yang mager yang kira-kira ringan mohon dibatasi karbohidratnya itu tadi. Jadi dari segi serealia tadi. Dan untuk yang sayuran justru ditingkatkan 4 sampai 5 porsi pendengar pemirsa. 4 sampai 5 porsi, satu porsinya mungkin porsinya sekitar 1 gelas belimbing atau kalau kita pakai cangkir ya itu tanpa air ya. Misalnya kita bikin sayur asam esensial gitu asli gitu. Sayurnya bukan dalam arti sudah dibentuk kuah nanti sama kuahnya tapi artinya dalam bentuk bolehlah dalam bentuk mentahnya itu sekitar 100 graman. Jadi itu dibagi dalam itu tadi kalau kita makan 4 sampai 5 porsi dalam satu hari. Tapi kita kalau saya pengakuan pasien kadang masaknya pagi buat siang buat malam, waktu yang sudah malam tinggal kuahnya doang. Ini saya ya dunianya pasien kan kayak gitu ya. Karena memang ya kita memang kalau semakin
ekonomi kita semakin meningkat, kebutuhan untuk yang utama seperti itu akan semakin terpikirkan. Tapi untuk masyarakat, teman-teman atau sekeliling kita yang masih kemudian kebutuhan yang utamanya masih adalah karbohidrat, pasti akan memenuhi yang utama dulu ya gitu. Jadi ya, tapi masih bisa kan kita memanfaatkan mungkin itu kebun di sekitar kita ya. Sebenarnya ya pekarangan. Iya, jadi kita bisa kalau nggak tanam punya di pot. pekarangan pakai pot. Iya. Seperti depan rumah saya, suami saya hobi sekali itu nanam Banyak. sampai cabai semua. Tapi di pot karena rumah saya. Iya, minimalis gitu. Terus untuk yang tadi sayuran dan buah juga sama. Jadi itu berlaku untuk jus, tapi jus kalau tanpa gula. Itu bisa sebanyak 177 mili atau sekitar 1 gelas ya. 177 mili. Kalau orang ukurannya Amerika tuh pakainya ons, 6 ons. Ons di Amerika itu 28 gram, Mas. Kalau ons di kita 100 ya. Di sana berarti ukuran lebih kecil karena kita adaptasinya kalau kita adaptasinya onsnya Belanda. Kalau onsnya Belanda itu 100 gram 1 ons, tapi kalau onsnya Amerika itu 28 gram. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa untuk pemirsa, untuk pemahaman. Nanti kalau baca ini kok 6 ons banyak banget 600 gram. Iya, enggak. Tapi itu kaitannya dengan artinya tadi jumlahnya itu sesuai dengan Amerika tadi onsnya. Kalau dari kita adaptasi ons kita 100 gram, tapi kalau yang tadi saya sebutkan itu 4 sampai 5 berarti kalau dikalikan berarti sekitar 3 sampai 5 penukar sayuran ya dalam sehari, sayur dan buah. Terus untuk yang tadi setelah sayur, buah, kemudian ada dari protein hewaninya. Nah ini menjelang Idul Adha ya. Pasti banyak mitos kalau kambing itu menyebabkan hipertensi gitu ya. Ya ini menarik ini. Bagaimana kalau orang-orang yang sudah punya riwayat kena riwayat ini gitu, terus makan kambing boleh enggak? Kalau boleh takarannya seperti apa porsinya gitu. Ya. Ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan artinya protein hewani. Ini untuk hipertensi itu lebih cenderung kepada pemilihan. Jadi menurut hasil kandungan bahan makanan yang hewan-hewan kurban itu kayak kambing, domba, sapi dan kerbau. Memang kerbau menempati paling bawah artinya kandungan lemak dan kolesterolnya untuk kerbau. Kerbau itu untuk kandungan kolesterolnya itu 56 miligram. Untuk kalau daging sapi itu sekitar 75. Tinggi ya. Untuk untuk kambing ini juga lebih rendah dari daging sapi, Mas, justru kolesterolnya. Yang paling tinggi tapi domba. Domba sampai 96. Justru kambing yang jadi kambing hitam. Jadi kenapa kemudian dia berpotensi meningkatkan tensi apabila pengolahannya yang tidak tepat. Justru dari pengolahannya ya. Pengolahannya misalnya dibikin gulai, kemudian yang dimakan jeroan dan lemak-lemaknya pasti. Tapi kalau kita makannya adalah dagingnya. Ya, yang daging murni. Pure dagingnya aja ya gitu. Itu tidak akan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Ya, justru beberapa kandungan ini sih ada hormon yang kalau di daging kambing itu ada hormon artinya menimbulkan kasih sayang. Katanya makanya kalau habis makan kambing pingin deket-deket istrinya. Ya bener gak sih Bu? Tapi kenyataannya? Kenyataannya ya memang ada, ya enggak sih, cuma seperti itu. Jadi lebih ke kandungannya itu memang sebenarnya kandungan kolesterolnya itu lebih rendah dibandingkan daging sapi, bahkan lebih rendah dari udang. Ya, atau jeroan yang lainnya. Bu Lili kembali ke DAS tadi, sudah sampai ke pengaturan pola makan, kemudian ini masih baru satu lagi nih. Kalau kita kemudian makan di restoran atau bukan restoran, warung gitu. Iya, pilih. Tapi saya yakin kalau di warung-warung itu kalau kelas warteg ya pasti pakainya minyak jelantah untuk goreng. Terus micin pasti didobel ya, sudah kasih micin kasih lagi. Nah
itu makanya menghimbau kalau kira-kira bisa dimasak sendiri, dimasak sendiri. Dan kalau kita ke restoran yang mahal, misalnya kita pesen pizza lah, salad lah, kita ganti misalnya jangan menambahkan bumbu mayonesnya. Atau kalau kita pesen pizza, cari toppingnya yang sehat, misalnya ayam langsung bukan berupa keju, bukan berupa sosis seperti itu ya. Yang jadi hindari yang produk-produk yang sudah instan sebagai toppingnya, itu pemilihannya. Tapi mungkin kalau kita makan di warung yang memang langsung diolah, contoh lotek atau apa, kita garamnya kurang itu kan bisa ya. Tapi kalau memang masakan sudah jadi ya susah juga. Iya betul Mas Arta. Memang ya bagusnya tadi masak di rumah. Idealnya seperti. Tapi bagi saya yang bekerja, ya para pekerja ini susah ya. Tapi biasanya kita sudah mempercayakan salah satu yang produsen makanan yang benar-benar biasanya menyediakan makanan sehat. Ya gitu. Jadi kita bisa jadi langganan gitu. Dia tahu nggak pakai micin gitu, nggak pakai. Tapi micin sendiri sih boleh sih, nggak selama dalam batas normal. Ya. Begitu Mas Tarto. Berarti ini ada 4 ya? Ada 5 das itu ya. Nah ini pola atau metode. Yang terakhir tadi kalau makanan di restoran itu harus disiasati, artinya kalau bisa dialihkan, artinya diganti dengan makanan yang fresh, bukan olahan atau instan, lebih baik seperti itu. Nah, kalau ada hipertensi atau orang menyebutnya darah tinggi ya, itu ada darah rendah. Nah, bagaimana pola makan untuk ini orang yang kena tekanan darah rendah ini? Ini tekanan darah dalam istilah medisnya itu berarti hipotensi ya. Hipotensi itu kebalikannya dari hipertensi tadi, hiper dan hipo. Ya, hipotensi itu sendiri jadi harus kita cari tahu penyebabnya, karena beberapa faktor juga mempengaruhi hipotensi. Ya, hipotensi itu bisa karena mungkin kekurangan cairan, karena suhunya yang di sekitar kita terlalu ekstrim, misalnya terlalu dingin, terlalu panas. Kemudian kita punya sakit tertentu atau dalam pemakaian obat-obatan tertentu yang bersifat tadi diuretik atau penggunaan obat-obatan yang sifatnya mengeluarkan cairan dalam tubuh kita. Biasanya kadar obat-obat yang tensinya akan ikut termasuk obat-obat apa itu Bu? Biasanya di wilayah analgetik atau apa? Bukan, biasanya obat-obat ginjal, obat-obat jantung, biasanya itu seperti itu. Yang itu ya. Ya, biasanya sifatnya akan menurunkan tensi, kemudian menurunkan cairan yang ada di tubuh. Seperti kembali lagi tadi kan bahwa hipertensi sebenarnya kan adanya retensi ya. Penyebabnya salah satu retensi cairan dalam tubuh, terutama di pembuluh darah. Ya, jadinya akhirnya meningkatkan tekanan darah itu tadi. Ibu ada ini Bu, WA masuk dari Ibu Ratih di Bojong Bata. Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Untuk orang yang memiliki riwayat tensi itu boleh nggak sih di Idul Adha ini makan daging kambing atau daging sapi? Yang hipertensi? Apa yang hipotensi? Yang mungkin hipertensi ya, hiper ya, mungkin hiper ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi bisa dilengkapi lagi. Kalau boleh, cara pengolahannya yang baik seperti apa? Ibu Ratih ya? Di Bojong Bata. Iya. Salam kenal Bu Ratih di Bojong Bata. Ini pertanyaannya besok sudah mulai nyate apa hari Minggu Bu? Minggu ya. Ya. Jadi kalau punya hipertensi itu masih boleh pakai daging kambing atau mengkonsumsi daging kambing. Boleh, tapi ya. Batasnya itu tadi saya tidak boleh misalnya sampai 20 tusuk atau 10 tusuk aja sudah kebanyakan ya. Ya itu berarti porsinya 5 lah ya. Porsinya betul 5. Porsinya itu tadi disesuaikan ya Bu Ratih. Tapi ya. tusukannya tusukan yang apa di warung-warung sate gitu. Kalau tusukannya gede sama aja kan. Kayaknya kalau kecil-kecil saya kalau beli tuh. Ya segitulah ya secara umum. Standar ya. Standar Mungkin isinya itu kayak 5 yang kalau itu 5 sampai 5 potong sudah tapi tanpa lemak ya Bu Ratih ya. Jangan disertakan lemaknya. Tapi nggak enak. Ya itu seperti itu tadi. Kalau mau ini penikmat pingin sate tapi tanpa menimbulkan. Terus habis itu bisa dinetralisir dengan mungkin makan makanan yang seratnya tinggi. Bisa nanas. Ya. Kalau di luar negeri itu seperti di Turki, seperti di Arab, mereka tuh punya kebiasaan karena di sana daging kambing kan jeprah ya, nyebar banyak konsumsi sehari-hari ya. Mereka itu makan itu
zaitun, olive zaitunnya. Jadi dibikin seperti asinan atau biji zaitunnya? Ya, dimakan. Jadi itu penawarnya. Jadi penurun kolesterol. Nah, itu kalau di diet di Mediterranean biasanya ada seperti itu. Jadi bisa. Tapi kalau di Indonesia ada yang punya, bisa diterapkan atau boleh konsumsi minyak zaitun diminum seperti itu. Iya, sepertinya ada telepon masuk ke Ibu Lili. Halo, Assalamualaikum. Bincang sehat. Silakan bisa ke 321511 atau ke WA Radio dan juga YouTube Radio Suara Widuri Pemalang ya. Ya, silakan 321511 bersama dengan Ibu Lili Nurmawati, ahli gizi dari RSUD M Azhari Pemalang. Ya, jadi silakan, ini temanya pengaturan pola makan yang tepat untuk membantu menurunkan dan mencegah hipertensi, dan selain hipertensi juga membahas hipotensi tadi ya. Betul. Ya, silakan 321511 bincang sehat. Halo, dengan siapa, di mana? Michael, apa teman hari ini? Michael di mana Michael? Michael Rado di mana? Margasari Tegal. Oke, silakan Mas Michael, pertanyaannya untuk Ibu Lili. Oke. Terima kasih Pak Michael di Margasari Tegal, Bu. Ini jauh banget. Matur nuwun ya Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Michael. Mas apa Pak ini? Yang penting jangan Mbak lah ya. Oh iya. Kayak suaranya laki-laki. Kita tampung dulu, barangkali ada yang masuk lagi. Silakan ke 321511 langsung saja bincang sehat bersama dengan Ibu Lili, ahli gizi dari Rumah Sakit daerah Kabupaten Pemalang, M Azhari ya. Dan rumah sakitnya tidak jauh dari kantor radio. Betul, tadi seperti lompat 200 meter. Oke, sambil nunggu mungkin bisa langsung menjawab Ibu Lili tadi. Bagaimana pola makan yang baik untuk hipertensi, kemudian bagaimana dengan orang yang punya riwayat diabetes? Baik, pencegahannya ya. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali nih Pak Michael. Jangan-jangan dia menguji saya ini. Oke, baik Pak Michael. Ini pola makan untuk mencegah hipertensi. Jadi untuk mengobati untuk memperbaiki kondisi hipertensi dengan yang mencegah itu hampir sama. Hanya tadi mungkin menyelingkan dengan itu, selain kita bukan berdiet ya, mengatur pola makan, kita juga mengatur pola aktivitas kita. Artinya jangan bersifat yang mager ya, harus olahraga kita sempatkan. Artinya bisa kita gunakan waktu-waktu senggang kita, karena sekarang olahraga tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa mungkin sambil duduk, bisa sambil kalau kita punya senggang daripada kita main gadget ya, kita bisa sempatkan. Karena kalau terus kemudian kita nggak bisa menyempatkan, nggak akan bisa kita berolahraga. Jadi sifatnya memang harus disiplin, artinya memaksakan diri sendiri. Jadi olahraga. Jadi kalau yang tadi sudah saya kemukakan pola makannya yang untuk mencegah, ya berarti tadi kebiasaan makan makanan itu yang tidak berlebihan. Secara jumlah itu setiap orang itu mempunyai kebutuhan gizi atau kalori dan zat gizinya itu berbeda-beda berdasarkan umur, jenis kelamin dan aktivitas ya. Tapi bolehlah kita menarik kesimpulan bahwa rata-rata kebutuhan konsumsi makanan kita adalah 2000 kalori. Hanya mungkin kondisi-kondisi khusus seperti atlet atau kemudian tukang beca atau yang kerjaan mengandalkan tenaga itu bisa lebih sampai 3000. Karena memang secara aktivitas fisik. Betul. Tapi mohon maaf Bu Lili, tadi 2000 kalori berapa? Rata-rata 2000 kalori rata-rata setiap harinya. Setiap hari. Mungkin kalau di secara wujud fisik itu mungkin berapa porsi nasi? Umumnya sih kalau ini 2000 dengan asumsi untuk kebutuhan kayak kita ya Mas. Kalau untuk dia sudah sepuh berkurang lagi. Dikurangi. Ini untuk wanita atau untuk laki-laki wanita yang produktif masih produktif ya. Kalau yang sudah tidak produktif dikurangi kembali karena ada faktor-faktor pengurangnya. Nah ini kalau yang kemudian tadi
Mas Tarto bertanya bahwa kalau 2000 itu berapa porsi makan secara itu kalau misalnya Mas Tarto makan nasi pagi-pagi misalnya ada nasi apa megono tadi kita megono ya. apa puasa hari ini ya kalau misalnya nasi ya seukuran biasanya kalau laki-laki kan porsinya lebih banyak ya, daripada perempuan itu kalau pagi cukup 1,5 misalnya 1,5 centong ya. 1,5 centong ya, itu perbanyak di sayur. Kayak nasi kucing itu ya mungkin ya? Tambahin sedikit tambahin kalau 3 kali nasi kucing gitu ya. ya. Dengan catatan dia produktif ya. Terus kemudian snack nanti jam 9 apa jam 10. Ini sudah jam mau makan siang jam 9 jam 10 snacknya itu makanan kecil. Jadi pilih kalau orang yang sudah kita punya hipertensi itu biasanya atau untuk yang belum untuk mencegah berarti snacknya kita alihkan ke yang bentuknya sayur atau buah mungkin bisa buah ya. Jangan tadi yang saya bilang apa keletikan kacang, keletikan kalau kacang boleh kacang rebus deh. Tapi kalau keletikan ya tolong dibatasi artinya tidak setiap hari gitu. Terus kemudian untuk siang umum ya misalkan Mas Tarto nggak sempat makan di rumah nih di jalan bisa makannya nasi padang. Nah, kalau nasi padang itu porsinya kebanyakan itu nasinya. Ya. Nanti mungkin bisa nasinya diparuh misalnya lauknya Mas Tarto. Kebanyakan kalau dibungkus Bu. Oh kalau sedikit ya. Biasanya makan di sana sedikit. Terus ya nanti bisa ditambahkan mendingan ditambahkan di sayur. Jadi mungkin ada singkongnya apa kan ada biasanya lalapannya gitu ya Bu ya. Nanti dikurangi di karbohidratnya terus ditambahkan boleh protein hewaninya ditambah. Dia pilih kalau padang ya kayaknya itu bukan pilihan ideal ya karena selalu bentuknya itu santannya bukan santan itu nggak menyebabkan kolesterol tapi kalau dia minyak jenuh terus dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan kenaikan kolesterol. Tapi kalau dimakan secara wajar ya dikonsumsi secara wajar tidak apa-apa. Gitu. Tapi kita ini tidak mendiskriminasikan warung Padang bukan ini khusus orang-orang yang terkena apa namanya tadi hipertensi harus berhati-hati makannya gitu ya Bu ya. Ya pola makan kita kan kalau setiap daerah kan berbeda-beda. Iya betul. Makanya kadang kita nggak cocok. Ini ada yang menarik lagi, ada nutrigenomik. Jadi nanti itu ada masa depan itu, ya sebenarnya sekarang sudah mulai ada. Jadi diet itu berdasarkan gen kita. Ada pemeriksaan. Jadi masih mahal tapi 8,5 juta ya para pendengar. Jadi sebelum apa namanya? Jadi misalnya saya gini konsul ke Mas Tarto nih, nggak boleh makan yang asin-asin, nggak boleh minum kopi. Tapi kemudian di tes secara gen itu tadi bahwa mungkin ada beberapa yang jenengan harus itu kan di gen misalnya kadar-kadar apa itu yang jenengan itu tidak boleh kan lebih detail lebih spesifik karena kalau ada contoh kopi ada yang kita minum 1 gelas langsung deg-degan ada yang 4 gelas nggak deg-degan artinya bahwa sistem tubuh dalam tubuh kita, sistem penyerapan atau mekanisme metabolisme dalam tubuh kita berbeda-beda. Ya nanti kedepannya diet itu berdasarkan individual atau personal lagi. Jadi seperti itu. Tapi kita bahas itu lain kali. Tapi ini yang sekarang kita bahas bahwa yang namanya pola makan yang sehat itu perlu untuk mencegah hipertensi maupun untuk mengobati hipertensi tadi. Terus ini tadi pertanyaannya yang kedua, kencing manis bagaimana diabetes bagaimana ya? Oh iya tadi bentar. Tadi kan berarti makan siang nih, makan siang, makan sore sama hampir sama dengan porsi makan siang. Yang makan sorenya. Tapi untuk ada cemilan sore jam 4 pukul 4. Silakan mau pisang rebus, pisang goreng pun bisa. Yang penting tidak berlebihan. Ya. Jadi intinya masih diperbolehkan walaupun punya hipertensi itu mengkonsumsi gorengan berarti sekitar 3 potong ya dalam sehari 3 porsi artinya misalkan 3 potong ya pagi satu bukan sehari dibagi berarti kan makan siang makan pagi makan siang iya 1 aja berarti lah ya setiap kali makan tapi kenyataannya lebih apalagi kalau ngemilnya yang keletikan apalagi ada cabenya. Iya, itu pengalaman pribadi juga ya. Oke, ini menarik Bu, nyambung ke ini tadi ya. Hipertensi DM ya. Salah satu komplikasi dari diabetes mellitus adalah atau kita kenal dengan kencing manis atau DM ya, itu adalah
hipertensi. Karena pasti orang yang mengalami diabetes mellitus itu memiliki konsistensi darah yang agak kental. Jadi pasti akan mempengaruhi pembuluh darahnya ya, aliran darahnya pasti akan bukan tersumbat, tapi bisa jadi tersumbat, bisa jadi juga dia menjadi prosesnya atau alirannya lebih lambat. Jadi membuat kerja jantung kan ekstra ya. Harusnya kan alirannya normal, tapi kan mungkin atau melambat ya. Jadi membuat artinya posisi jantung atau arteri dari jantung itu bekerja tidak normal. Akhirnya pada akhirnya akan menyebabkan tekanan darah pasti akan terganggu, meningkat. Jadi mau nggak mau. Nah berarti kalau ingin hipertensinya itu dicegah pada orang diabetes mellitus, berarti menjalankan dia diabetes mellitus dengan baik. Jadi ini mungkin bisa dibahas nanti lain waktu untuk diet diabetes mellitus ya. Karena khusus ya. Ini ada lagi ya. Ini biar tidak out of the topic ya. Tapi kalau intinya untuk mencegah atau mengobati, bukan mengobati ya, untuk memperbaiki kondisi penyakit itu setiap diet hampir sama. Hanya nanti penekanannya kalau hipertensi lebih ke garam, kalau diabetes mellitus lebih ke karbohidrat. Padahal intinya sama, nanti karbohidrat juga akan dikurangi juga di hipertensi. Seperti saya tadi kan ada harus penggunaan sereal atau biji-bijian, terus kemudian nasi diganti dengan nasi merah kayak gitu kan, itu sudah membatasi jenis karbohidrat juga. Walaupun kasusnya hipertensi. Oke, Pak Michael mudah-mudahan di puas. Tegal, mudah-mudahan. Nanti kalau masih yang panjang lagi boleh chat saya. Oke. Ya, Bu Lili, ini untuk kopi tadi ya, hampir lupa kopi. Dan saya juga suka ngopi nih Bu Lili. Ini akan mempengaruhi sekali terhadap hipertensi. Kemudian orang yang mau donor darah, kemudian disuruh minum kopi. Saya juga pengalaman pribadi minum kopi. Ini aman nggak, Bu Lili? Baik. Ini yang mana dulu yang jawab? Mungkin langsung ke ini yang donor. Oke, yang donor ini memang katanya nih ada yang kalau kita donor kan tensinya rendah tuh. Kemudian suruh minum kopi. Ya memang akan terjadi tendensi kenaikan tekanan darah. Tapi bukan berarti langsung hipertensi enggak ya. Tapi memang ada. Nah, kalau kemudian lebih baik jangan, nanti justru akan membuat ya volume darahnya itu berbeda ya, meningkat. Jadinya mendingan nggak usah. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Kita perbaiki dengan hal lain, mungkin dengan istirahat, dengan pola makan yang lebih bergizi mungkin ya. Kadang kan ada yang habis jenuh malam kemudian langsung belum istirahat kan langsung donor gitu kan, lebih baik istirahat dulu baru nanti balik lagi. Terus untuk yang kopi tadi, kopi sama ya kan, donor kopi. Terus kopi sendiri itu dia sebenarnya secara klinis, jadi sudah banyak penelitian dia justru bermanfaat terhadap kesehatan. Tapi bila sudah pada pasien yang sudah sakit memang harus dibatasi. Beda dengan pencegahan dan pasien yang sudah menderita. Jadi untuk pasien yang sudah mengalami jadi harus dibatasi. Tapi untuk mencegah bisa kita dengan catatan kopi itu tanpa penambahan gula, dengan ugorampe atau creamer sejenis ya. Boleh lah pakai susu murni boleh, tapi bukan dengan creamer. Karena itu akan menambahkan lemak. Kalau sudah menambahkan lemak pasti akan menambahkan metabolisme tubuh kita akan semakin terbebani gitu. Jadi intinya nih secara medis saya sendiri kemarin tesis saya mengenai perlemakan di hati. Perlemakan hati itu ternyata bisa menyebabkan, hanya cuma simpel hati kita kayak lihat hati ayam, pernah ya Mas Tarto ya, kan ada diselimuti lemak-lemak hatinya ayam ya, kalau kita nyembelih ayam gitu ya. Lah itu pun lama-lama itu bisa menyebabkan penyakit pada diri kita, termasuk diabetes mellitus, hipertensi, ginjal. Di lapisan permukaan livernya kita, hatinya kita. Ya. Tapi secara klinis sudah terbukti bahwa orang yang seperti di dunia barat kan kopi udah dari dulu tuh, cuma mereka kan nggak pakai gula kayak kita. Iya kan? Ternyata dari hasil meta-analisis itu berarti analisis yang dilakukan pada banyak masyarakat, lapisan masyarakat, dan jumlahnya besar. Hasilnya apa? Hasilnya bahwa bisa mencegah perlemakan hati. Artinya bagus.
Kopi. Tanpa gula. Tanpa gula. Apapun kopinya. Betul. Yang jelas bukan kopi saset. Kalau bukan kopi saset. Bukan Karena kopi kalau kopi saset. saset kopi-kopinan tuh. Oh. Harus bener dari kopi. Yang kalau bolehlah kalau kita mungkin kelasnya Starbucks kali ya, tapi yang kecil yang tanpa gula loh. Kalau sudah dikasih yang itu enggak ini. Kopi yang sasetan walaupun tanpa gula? Enggak boleh. Biasanya sudah ditambahkan sesuatu, bisa pengawet atau apa. Jadi kata suami saya malah itu Terus kopi apa biasanya itu? bukan kopi. Ini kopi apa ini Kopi berarti? asli kopi lah. Yang kita biasanya beli. kan kopi Pulau Sari. Oh, gitu Iya, ya. ya punyanya kita masyarakat kita ya. Kopi Robusta Arabica yang penting tidak diolah secara diawetkan dan ditambahkan gula atau ditambahkan dengan yang lemak Iya. kayak gitulah, misalnya creamer. Apa hampir tiap hari minum kopi soalnya? Asalkan tidak melebihi yang Ya, 2-3 pagi, siang, sore. Gitu, 3. Tapi kopi saset Itu. jangan kopi Nah saset. ini baru tahu kan. Coba ganti pola. Pelan-pelan mungkin akan. Betul. Mungkin teman saya di kantor sudah paham. Saya sering bawa kopi sendiri dan saya seduh tanpa gula. Ini edukasi dimulai dari diri sendiri ya. Oke. Insya Allah. Terus itu kembali lagi tadi kopi juga bisa mencegah kanker. Itu ada penelitian klinisnya. Jadi beberapa Karena kandungan kafeinnya atau karena kandungan lainnya ada di kopi kandungan itu lain yang bisa. Jadi sifatnya di antioksidan. Jadi antioksidan antioksidannya, seperti oke. teh, kopi itu antioksidannya tinggi. Tapi kalau cara penyajiannya kurang tepat, dia tidak bermanfaat bagi tubuh. Misalnya contoh, kalau di Jepang ya kebiasaan senang minum teh hijau tuh. Ya. Artinya dia tanpa gula dan masih panas, anget. Itu makanya angka kejadian penyakit jantung di Jepang rendah. Ya, dan selain itu juga mereka lebih suka makanannya ikan ya, yang low fat ya. Yaitu kembali lagi, jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut, cara penyajiannya seperti itu. Di Inggris juga sama, kebiasaan minum teh yang tanpa gula itu juga malah bermanfaat karena teh sendiri mempunyai antioksidan. Selain dari taninnya itu tadi yang Iya, menghambat. menghambat. Ya. Terus kemudian yang untuk tadi kopi juga sama, ada namanya asam. Jadi khusus dia sifatnya antioksidan. Jadi bisa membuat, kalau antioksidan berarti dia sifatnya menangkis meningkas antioksidan itu berarti ada semacam Menetralis. peradangan ya, inflamasi dalam tubuh. Jadi mencegah itu. Ya, mencegah dalam arti berarti inflamasi pada jaringan tubuh kita atau organ-organ tubuh. Gitu. Baik, ini kayak semakin sudah ini ya. Oh iya. Iya, sudah Bu pukul Lili, 10. kita sudah di penghujung Sampai acara. Nggak terasa ya. Masih banyak yang saya harus sampaikan ini. Mungkin Sampai lain dengan- waktu ya kita akan lebih dalam lagi mengupas tentang berbagai hal terkait dengan pola makan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Baik, Ibu Lili Nurmawati SGZ MGZ RD dari RSUD M Asyari Pemalang. Terima kasih Sama-sama, Mas sudah Toto. memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tadi pola makan yang baik dan benar, tadi hipertensi tidak bisa diobati tapi bisa Dicegah dan dikontrol. dikontrol. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti masyarakat Kabupaten Pemalang yang mendengarkan dan juga menonton acara ini bisa lebih menjaga pola makan, dan saatnya saya Taponet harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, Ibu pemirsa. Lili Nurmawati. Semoga nanti bisa acara-acara offline-nya juga untuk promosi kesehatan ke masyarakat. Baik. Semoga bermanfaat pemirsa dan pendengar semuanya. Iya. Akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi terima kasih sahabat Widuri, pendengar dan juga penonton. Ditunggu komentar-komentarnya. Yang belum subscribe channel YouTube Radio Suara Widuri, silakan subscribe aja. Saya Tatonit pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.